Let's go! Let's go! Let's go! Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, I might just realize that it will always be us two. Sementara itu Ensong setuju untuk menyimpan sejumlah dana investasi kepada Suchol untuk proyek yang sedang dia garap. Pimpinan Hong pun menyetujuinya, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana untuk menjatuhkannya. Dalam taktiknya Ensong dan antek-anteknya akan merusak nama baik pimpinan Hong, kemudian mereka akan membeli saham perusahaan Quench ketika harganya anjlok sebanyak mungkin. Dengan begitu Ensong akan menjadi pemegang saham terbesar di grup tersebut. Hein dan Hyunwoo kembali ke Korea, hubungan mereka menjadi renggang kembali, di mana Hein bersumpah akan membuat Hyunwoo sengsara atas semua pengkhianatannya. Di tengah semua itu Hyunwoo mengunjungi pimpinan Hong untuk menjelaskan bahwa penyadapan sebelumnya adalah tuduhan palsu, dan dia tidak punya niat untuk menjatuhkannya. Pimpinan Hong percaya kepadanya, tapi masalahnya adalah mereka harus menemukan dalang di balik kekacauan ini. Pada saat yang sama Ensong menyadap percakapan mereka, dan segera melakukan upaya pencegahan untuk mengamankan rencananya. Di tempat lain Bomja mengetahui bahwa Sehi adalah seorang penipu dan mantan narapidana, yang ternyata nama aslinya adalah Oh Sunyong yang dinyatakan telah meninggal di surat kabar resmi sejak 30 tahun lalu. Pimpinan Hong tidak curiga kepadanya karena sudah memacarinya sejak lama. Bomja terpaksa merahasiakan ini sampai dia menemukan bukti kuat untuk menyingkirkannya. Di rumah Hein menunjukkan surat cerai yang sudah ditandatangani kepada Hyunwoo dan berkata bahwa dia akan menyerahkannya ketika saatnya tiba. Hyunwoo setuju tapi dia meminta Hein untuk menjauhi Ensong yang dia curigai memiliki niat jahat. Hein juga mengancam akan mengambil tindakan hukum tegas terhadapnya. Meski sudah dewasa, Suchol mengambil kursus mengendarai sepeda karena semasa kecil dia tidak diizinkan oleh ibunya setelah kehilangan putra pertamanya. Ibu Suchol menjadi sangat protektif dan selalu memanjakan putra bungsunya itu. Ketika ibu Suchol menegur putranya saat dia terjatuh dan membuatnya khawatir, Suchol menjelaskan bahwa dia melakukan ini agar kelak bisa mengajari putranya semua hal yang tidak bisa dia lakukan. Ini sangat menyentuh hati Dahye, namun di saat yang sama dia menerima telepon untuk rencana berikutnya. Tampaknya Ensong dan timnya akan menjalankan misi terakhir mereka. Di sisi lain orang tua Hein berpikir Hyunwoo ingin bercerai dengan putri mereka karena berselingkuh. Namun kedua mata-mata yang mereka bayar tidak menemukan petunjuk apapun. Bersamaan dengan itu Hein mengetahui bahwa Hyunwoo telah mengirimkan uang dan bunga untuk seseorang. Dia mengikutinya dan berakhir di rumah duka. Tampaknya Hyunwoo mengirim karangan bunga untuk karyawan yang ibunya meninggal karena kanker. Mengejutkannya dia mengirim bunga itu atas nama Hein, sementara itu Selhee mengunjungi Ensong yang ternyata adalah putranya. Mereka sudah menyusun rencana perebutan kekuasaan ini sedari lama. Kunci dari rencananya adalah pimpinan Hong harus meninggalkan anak-anaknya, namun Ensong menyadari bahwa dia masih menyayangi keluarganya. Untuk mengatasi ini Selhee berusaha keras mendapatkan hati dan kepercayaan pimpinan Hong. Dengan begitu dia punya kesempatan untuk mengambil alih semua harta kekayaannya. 4 tahun lalu Hein dan Hyunwoo berkencan di akuarium, sementara Hyunwoo curiga karena tidak ada pengunjung lain. Terungkap bahwa Hein diam-diam menyewa seluruh tempat tersebut. Dia bahkan mengancam para penjaga untuk memutar musik-musik romantis berharap kencannya terlihat seperti takdir yang indah seperti dalam drama. Upayanya membuahkan hasil, Hyunwoo dengan romantis melamarnya saat itu. Penyakit Hein semakin parah, sekarang dia tidak hanya berhalusinasi, tapi juga mulai kehilangan beberapa ingatannya. Hyunwoo tidak sengaja menemukannya saat bermain dengan kucing dan tidak mengingat apapun tentang perceraiannya. Ketika Hein berkata bahwa dia sangat mencintainya, Hyunwoo menangis dan memeluknya, namun dia tetap menceritakan ingatannya yang hilang dan perceraiannya. Hyunwoo ingin membuatnya tetap marah agar dia punya motivasi untuk bertahan hidup dan balas dendam kepadanya. Hyunwoo akhirnya pergi meninggalkan kediaman Queen. Dia mengadakan pertemuan dengan Hein dan pengacaranya Vincenzo. Pengacara dengan latar belakang mafia yang sangat disegani. Mereka setuju tentang syarat perceraian dan begitulah bagaimana pernikahan Hein dan Hyunwoo berakhir. Hein mendapat informasi dari mata-mata keluarganya tentang beberapa tempat yang sering dikunjungi Hyunwoo saat dia sendirian. Saat dia tiba di sebuah restoran, Hyunwoo dan teman pengacaranya juga datang. Hein diam-diam mendengar pengakuan Hyunwoo tentang bagaimana dia masih ingin bersamanya.
Sementara itu setelah melakukan beberapa penyelidikan Ensong akhirnya tahu Hein mengonsumsi obat anti kanker dan dia merasa sangat sedih. Dalam kilas balik saat berada di panti asuhan Hein berlari dari kejaran anjing buas Ensong menyelamatkannya dan menemukan kalung Hein yang dia simpan sebagai kenangannya. Ensong sebenarnya sangat mencintai Hein namun dia sadar dirinya tidak cukup pantas untuk berada di sisinya, karena itu dia ingin merebut Queen agar bisa mendekatinya mendapatkan hatinya dan mencintainya sepenuh hati. Sayangnya ambisi itu membuatnya terlalu serakah dan rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sementara itu Hyunwoo menemukan petunjuk yang membuktikan bahwa Enaong adalah putra Seolhee, dan berpikir ada yang tidak beres. Dia terus melindungi keluarga Queens bahkan setelah perlakuan buruk mereka terhadapnya. Dia mengupayakan segala cara untuk menghalangi rencana Ensong menanam modal investasi kepada perusahaan, karena tahu itu adalah jebakan. Sayangnya pimpinan Hong kali ini tidak berpihak kepadanya dan malah mengusirnya. Hyunwoo akhirnya bekerja sama-sama dengan Bomja untuk menjatuhkan Seolhee. Pencarian membawa mereka menuju panti asuhan yang dikelola oleh grup Queens dan menemukan fakta mengejutkan. Seolhee pernah dipenjara atas kasus perzinahan dan melahirkan Ensong. Dia mengirim putranya ke panti asuhan lalu mendekati pimpinan Hong untuk menaikkan derajat hidupnya. Seolhee menyusun beasiswa untuk Ensong sampai akhirnya dia diadopsi keluarga angkatnya dan sekolah di Amerika. Namun orang tua angkat Ensong meninggal saat dia lulus kuliah. Sementara itu pimpinan Hong akhirnya jatuh ke dalam rencana Seolhee. Dia dengan sadar menjadikan wanita itu sebagai wali sahnya dan memberinya kekuasaan untuk mengambil keputusan jika dia tidak mampu. Segera setelahnya Bomja menceritakan penemuannya pada sang ayah, tapi dia tidak percaya dan memukulnya. Bomja pergi sambil menangis tapi dia berhasil mendapatkan rambut Seolhee dan menyerahkannya kepada detektif untuk dicocokkan dengan DNA Ensong. Di tempat lain Grace membantu rencana pelarian Dahye dan putranya ke Amerika, sehingga mereka bisa pergi tanpa jejak. Suchol sudah sangat mencintai istri dan putranya dan dia merasa sangat terpukul atas kepergian mereka yang tiba-tiba. Hyunwoo melaporkan kebenaran tentang Seolhee dan Ensong kepada pimpinan Hong, tapi dia terlambat karena Seolhee berhasil melumpuhkan pimpinan dan mengakui semua rencananya. Saat pimpinan Hong kehilangan kesadarannya keluarga Queens berkumpul di rumah sakit, tetapi Seolhee melarang mereka mengunjungi pimpinan. Semua orang akhirnya tahu bahwa Seolhee adalah wali sah pimpinan yang berwenang mengambil keputusan atas namanya, bahkan masalah yang menyangkut perusahaan. Bersamaan dengan itu Seolhee telah mengumpulkan saham Queens dan memegang kendali atas perusahaan tersebut. Pada akhirnya keluarga Queens kehilangan perusahaan dan tempat tinggal mereka. Grace akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dia mengusir keluarga Queens dan memberitahu mereka bahwa semua harta keluarga telah dibekukan atas perintah Seolhee. Hyunwoo lagi-lagi menjadi penyelamat. Dia membawa keluarga Queens ke kampung halamannya untuk bersembunyi dari media. Selama ini keluarga Queens selalu memandang rendah keluarga Hyunwoo. Tapi setelah apa yang terjadi keluarga Hyunwoo tetap menerima dan menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Keluarga Queens harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Sebagai orang yang manja dan pilih-pilih Suchol menjadi orang paling tersiksa, dan fakta bahwa dia telah dicampakkan oleh istrinya membuatnya semakin terpuruk. Momen tidak terduga ini menjadi kesempatan bagi Hein dan Hyunwoo untuk memperbaiki hubungan mereka. Sambil canggung berbicara melalui teks, Hein menyadari bahwa dia pernah bertemu dengan Hyunwoo pada hari terakhir sekolahnya di Korea Selatan. Pada saat itu dia kehilangan pemutar musiknya. Hyunwoo menemukannya dan menyimpannya hingga saat ini. Ternyata Hyunwoo sudah menyukai Hein sejak saat itu, dan dia tidak pernah menyangka istrinya saat ini adalah cinta pertamanya. Hyunwoo kembali ke Seoul dan pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Queens. Para petinggi tidak bisa memecat Hyunwoo begitu saja dan karena itu dia masih bisa bekerja di tempatnya. Hyunwoo menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan bukti, guna melawan Ensong. Pertama dia mencari orang yang pernah ditugaskan untuk melakukan restorasi rekaman dashboard mobil. Ternyata Ensong menyadari hal ini dan segera mengusir orang tersebut untuk menghilangkan bukti. Sementara itu Grace kecewa mengetahui Ensong dan ibunya tidak punya rencana untuk membantunya merebut posisi Hein sebagai CEO Pasaraya Queens dan ini menjadi titik awal dia dilema atas pilihannya. Di sisi lain Suchol membaca surat yang ditinggalkan Dahye untuknya. Dalam surat itu dia mengaku kepada Suchol tentang apa yang terjadi, tentang usia sebenarnya dan latar belakang keluarganya. Dia juga mengungkapkan bahwa putranya Gunwoo bukanlah anak mereka. Terlepas dari kenyataan ini Suchol patah hati karena Dahye meninggalkannya, dan menangis di hadapan Hein yang diam-diam mencoba menghiburnya. Hein berhalusinasi lagi dan pingsan. Semua orang sangat mengkhawatirkannya kecuali ibunya.
Bomja membujuk Ibu Hein untuk bersikap baik kepada putrinya mengetahui bahwa dia akan menyesali perilakunya jika mengetahui kebenaran tentang penyakit Hein, namun usaha Bomja itu sia-sia. Hyunwoo menyusun rencana untuk menjatuhkan Eun-song dengan teman pengacaranya. Dia akan menuntut Eun-song atas penipuan investasi dan menggunakan taktik jual beli saham yang sama untuk merebut kembali Queens. Dia juga berhasil melacak keberadaan broker yang pernah bekerja untuk Eun-song dalam upaya penipuan saham yang mereka lakukan. Namun karena dia menolak panggilan hukum, Hyunwoo terpaksa berhadapan langsung dengannya dan menyerahkannya ke polisi. Eun-song akhirnya tahu detail penyakit Hein dan sisa waktu yang dimilikinya. Dia membayar orang untuk menyelidiki keberadaan Hein dan menemukannya di kampung halaman Hyunwoo. Eun-song mengancam Hein untuk kembali ke Seoul atau dia akan memberitahu orang tuanya tentang kondisinya. Suchol sangat kesal melihat Eun-song mengingat dia telah menipunya dan merebut harta keluarganya. Ketika Suchol menanyakan keberadaan Dahye, Eun-song tidak menjawabnya. Segera setelahnya Eun-song menghubungi Dahye untuk mengakhiri kerja sama mereka. Saat Dahye bertanya kepadanya tentang Suchol, Eun-song berbohong bahwa Suchol marah padanya dan ingin membalas dendam. Sementara itu Suchol menangis dalam diam dan terus memanggil nama istrinya. Hein merayakan kedatangan Eun-song saat dia mengobati luka Hyunwoo pasca berkelahi. Keesokan harinya, saat keduanya menikmati es krim sambil berbincang, Hein berkata bahwa jika mereka putus lebih cepat Hyunwoo akan menemukan orang yang lebih baik, tapi Hyunwoo menekankan bahwa dia akan membuat keputusan yang sama di masa lalu dan akan memilih Hein lagi. Di tempat kerja Hyunwoo diturunkan dari posisinya atas tuduhan palsu yang membuatnya dikucilkan para pekerja. Seiring berjalannya waktu, Hein mengetahui masalah ini dari mantan sekretarisnya dan merasa kesal mantan suaminya diperlakukan seperti itu. Eun-song memanfaatkan situasi ini untuk membuat kesepakatan dengan Hein. Dia berjanji akan mengembalikan kehormatan Hyunwoo jika Hein mau kembali ke Seoul dan bekerja di perusahaan seperti biasanya. Sementara itu ayah Hyunwoo gagal menjabat sebagai kepala desa dan dia merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi. Saat Suchol berada di sasana tinju milik saudara Hyunwoo, dia teringat permainan yang sering dimainkan oleh Dahye. Saat dia berusaha mengeceknya, benar saja bahwa dia sedang online. Di sisi lain Ibu Hein harus bekerja di kebun bersama besannya untuk menghasilkan uang. Sisi baiknya dia bisa tidur nyenyak pada malam harinya tanpa harus dibantu oleh obat tidur yang sebelumnya dia konsumsi. Ibu Hyunwoo merasa ada yang aneh dengan Hein. Dia pun akhirnya bertanya pada Hyunwoo. Akhirnya dia pun menceritakan semuanya pada ibunya dan memintanya untuk merahasiakannya pada semua orang. Ibu Hyunwoo berduka dan sebagai wanita dia menyalahkan Hyunwoo karena berusaha meninggalkan istrinya di saat seperti itu. Hyunwoo mengakui kesalahannya dan memohon kepada ibunya untuk menjaga Hein saat dia sedang ORG. Sejak saat itu, Ibu Hyunwoo menaruh perhatian lebih pada mantan menantunya itu dan terus memperlakukannya dengan penuh kasih. Suchol mencoba mengontak Dahye untuk memberikan arahan tentang vaksinasi putranya, dan bagaimana cara membuatnya tertidur lelap. Hal ini mengingatkan Dahye tentang betapa sayang dan pedulinya Suchol terhadap dirinya dan putranya. Dia mulai menangis dan memikirkan kembali perbuatannya selama ini. Hein berselisih lagi dengan ibunya yang melihatnya bertemu dengan Eun-song beberapa hari lalu. Ibunya menuduh dia bersekongkol dengan Eun-song untuk menjatuhkan kekuasaan. Hein tidak meladeni ibunya dan bergegas pergi ke Seoul untuk menemui Eun-song dan menyiapkan konferensi pers. Hyunwoo baru mengetahui kabar ini ketika acara tersebut sudah dimulai. Eun-song menjelaskan kembalinya Hein ke posisi semula di perusahaan. Namun Hein beralih ke arah yang berbeda dan mengungkap ancaman Eun-song terhadap dirinya dan Hyunwoo. Dia juga mengungkapkan penyakitnya yang sangat mematikan. Pernyataannya menggemparkan publik dan keluarga akhirnya tahu apa yang dia alami selama ini. Saat Hein mencoba menghampiri Hyunwoo, dia tiba-tiba pingsan dalam suara yang memilukan. Hein berkata bahwa dia tidak boleh mati seperti ini. Dia belum memberitahu suaminya tentang perasaannya. Dia tidak pernah membencinya. Dia ingin hidup lebih lama karenanya. Dan dia ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah berada di sisinya. Rasa penyesalan menghampiri orang tua Hein. Mereka kesulitan menghadapi berita penyakit putrinya. Ayahnya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lebih perhatian dan bertanggung jawab. Suchol menangis di hadapan Hyunwoo menyalahkan dirinya sendiri karena pernah membuat jimat untuk melemahkan energi kakaknya. Begitu Suchol merobek jimatnya, Hein kebetulan terbangun. Dia meminta maaf kepada Hein sebelum dia pergi memberitahu keluarganya. Hein mengakui cintanya kepada Hyunwoo dan menjelaskan bahwa dia menyesal tidak bisa membuatnya bahagia terutama karena keluarganya. Hein ingin mengungkapkan isi hatinya sebelum terlambat karena dia tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Hyunwoo mengatakan kepadanya bahwa dia telah berdoa sepanjang malam untuk kesembuhannya. Kemudian Hyunwoo menghiburnya, mengatakan bahwa Hein akan hidup dan dia akan terus menemaninya.
Saat keluar Hein bergegas menemuinya, ibunya benar-benar hancur dan menyesal atas perlakuan terhadap Hein. Dia tidak sanggup menghadapinya dan menyalahkan dirinya sendiri karena menyematkan kesedihannya atas kehilangan putra pertamanya kepada Hein, dan membuatnya menderita. Hein sengaja mendengar percakapan Hyunwoo dengan ibunya yang sangat menyesal. Hein menghampiri ibunya dan menghiburnya dengan gaya angkuhnya. Dengan segala rasa penyesalannya, ibu Hein berulang kali meminta maaf kepada putrinya sebelum keduanya berpelukan sambil menangis. Pimpinan Hong akhirnya siuman tapi dia menderita demensia sementara. Setelah konferensi pers publik mulai bersimpati pada keluarga Queens, keadaan ini mengancam kedudukan Ensong dan ibunya. Oleh karena itu mereka berusaha mencari dana rahasia milik pimpinan Hong agar bisa membeli sisa saham Queens dan menegaskan dominasi mereka atas grup perusahaan tersebut. Hein berbicara empat mata dengan Ensong yang belum menyerah untuk mendapatkannya. Di masa lalu Hein memutuskan hubungannya dengan Ensong saat kuliah, karena obsesinya dan kasih sayangnya yang toksik terhadapnya. Setelah percakapan ini Ensong berhadapan dengan Hyunwoo yang memukulnya dan memberinya peringatan untuk tidak mendekati Hein lagi. Mereka mulai mencari dana rahasia milik pimpinan Hong. Hein dan Hyunwoo menyadari langkahnya dan mereka menyusun rencana untuk menemukan harta itu terlebih dahulu. Ensong mencoba menjatuhkan Hyunwoo sekali lagi di perusahaan tapi dia tidak berhasil. Marah atas campur tangan Hyunwoo yang terus-menerus, dia memanggil broker sebelumnya untuk menyingkirkannya. Meski sempat ditangkap polisi, broker itu berhasil meloloskan dirinya dan kali ini dia berjanji akan mengatasi tugasnya dengan baik. Keadaan tenang untuk sementara, seluruh keluarga merayakan kepulangan Hein dari rumah sakit dengan makan malam bersama. Setelah gagal menghajar Ensong pada pertemuan tempo hari, Suchol menyadari dirinya harus lebih kuat dan memutuskan untuk belajar tinju bersama kakak Hyunwoo. Keluarga Queens dan Hyunwoo membentuk tim untuk mencari dana rahasia milik pimpinan Hong. Grace terpaksa membantu mereka karena Hyunwoo mengancam akan melaporkan tindakan ilegalnya selama ini. Mereka akhirnya tahu bahwa uang gelap yang dihasilkan pimpinan Hong berasal dari sebuah galeri seni yang menjadi tempat pencucian harta miliknya. Setelah melihat beberapa rekaman CCTV, mereka menemukan fakta bahwa dana gelap tersebut disembunyikan di rumah keluarga Queen. Malam harinya Hein mengalami halusinasi di mana wajah Ensong yang dia temui berubah menjadi wajah Hyunwoo. Hyunwoo mengejar Hein yang dibawa pergi oleh Ensong. Setelah aksi kejar-kejaran yang menegangkan, Hein akhirnya tersadar tapi dia pura-pura tidak berhalusinasi. Hein tidak mau membuat Hyunwoo mengkhawatirkan penyakitnya yang semakin parah dan karena itu dia pura-pura setuju pergi bersama Ensong untuk menemui kakeknya di kediaman Queens. Pada malam itu Hyunwoo ditangkap oleh broker sebelumnya yang sudah menerima perintah dari Ensong untuk menangkapnya. Di sisi lain, Daye kedatangan tamu tadi undang. Dia adalah mantan pekerja di perusahaan Queens yang ternyata adalah ayah kandung Gunwoo. Dia sangat jahat dan kasar. Dia telah menyusun rencana untuk menyalahkan Suchol atas tindakan ilegal yang dia lakukan di perusahaan. Daye merasa bersalah kepada Suchol dan mulai mengkhawatirkan keadaannya. Saat makan malam, Ensong bercerita tentang bagaimana dia merasa terbuang saat diserahkan ke panti asuhan oleh ibunya. Dia juga bercerita pernah menyelamatkan Hein dari kejaran anjing yang ada di panti asuhan dan bagaimana dia menyimpan kalungnya selama ini. Hein akhirnya bertemu dengan kakeknya sebelum pergi. Karena waktu yang terbatas, dia meninggalkan pena rahasia milik keluarga yang dilengkapi perekam suara di kamar kakeknya sebelum meninggalkan rumah. Ensong dan ibunya berdebat tentang kehadiran Hein. Selhee tidak suka putranya bergaul dengan Hein yang bisa mengancam kedudukan baru mereka. Namun Ensong tidak peduli karena apa yang dia usahakan selama ini bukan harta tapi akses agar dia bisa mendapatkan cinta Hein. For pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too.